Desember 2019 sudah bisa lebih dari 40%. Ada berapa yang sudah kami bangun, Pak? Bapak dulu rencanakan, Bapak groundbreaking seluruh Indonesia. Hari ini seluruhnya sudah selesai. Untuk yang 500 kafe sudah selesai dan ditambah jaringan-jaringan yang 9 jaringan di Kalimantan. Saat saya ke sini, peletakan batu pertama saat itu saya bertanya, kapan selesai mobile power plant yang sedang dalam proses dibangun. Disampaikan oleh Direktur Utama PLN saat itu 6 bulan, Pak. Benar 6 bulan, benar Pak. Janji Pak. Saya yakin ternyata memang sudah selesai. Dan yang dikerjakan saat itu memang bukan hanya yang di Mempawah, di Kalimantan Barat saja. Ada 8 saat itu yang juga mulainya hampir sama di Lombok, di Bangka, di Lampung, di Nias, Pontianak, di Riau, di Belitung, dan di Medan. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai sebanyak 500 megawatt, semuanya sama. Kenapa ini dikerjakan cepat? Karena keluhannya sama, kekurangan listrik, biar pet, kekurangan listrik, biar pet. Di semua provinsi, di semua kota, di semua kabupaten. Oleh sebab itu, kenapa dipilih mobile power plant? Karena membangunnya lebih cepat. Kalau kita pakai yang batu bara bisa sampai 4,5, 4 tahun sampai 5 tahun. Tapi ini bisa dikerjakan cepat. Saya hanya titip, Pak Gubernur, sana di Kalimantan Barat ini pertumbuhan ekonominya di atas nasional. Kalau nasional hanya 5,02%, di Kalimantan Barat itu 5,22%, lebih tinggi dari nasional. Nah, kalau listriknya tidak disiapkan, di daerah lain juga sama, di provinsi yang lain juga sama. Kalau listrik itu tidak ada, bagaimana investor mau membangun hotel? Nggak akan mau. Investor mau membangun industri, siapa yang mau nggak ada listriknya? Investor mau membangun pabrik, siapa yang mau kalau nggak ada listriknya? Padahal di situ adalah membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di provinsi, di kota, dan di kabupaten itu. Oleh sebab itu, kecepatan ini memang seharusnya kita lakukan, tetapi saya titip, ini adalah mobile power plant. Artinya setiap saat harus dipindah, harus bisa dipindah ke pulau yang lain, ke tempat yang lain, yang juga sangat membutuhkan. Misalnya di sini nanti, seperti tadi disampaikan oleh Menteri SDM, sudah ada dari sumber supply dari sumber yang lain, misalnya 1.100 atau 1.300 sudah, berarti sudah berlimpah, bisa ini dipindahkan ke pulau yang lain yang juga masih memerlukan. Karena ini mobile, bisa dipindah-pindah. Yang kedua, yang berkaitan dengan 34 pembangkit listrik kita yang mangkrak. Saya titip, ini titip. Yang bisa diteruskan, silahkan diteruskan, tetapi dengan catatan-catatan. Sisi hukumnya sudah beres. Yang kedua, dibangun betul sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Saya tidak mau nanti jadi kapasitasnya hanya 30% atau 40% untuk apa. Dan saya bisa ngecek itu. Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang berkaitan teknis, detail, pasti saya akan lihat. Karena menyangkut uang yang triliunan, seperti contoh yang di sebelah kita ini. Saya marahin ini. Hampir 1,5 triliun. Ini, bukan yang ini, jangan keliru. Itu. Duit gede banget, ada 34 lokasi. Tersebar di seluruh Indonesia. Silahkan diteruskan,
Tetapi ingat yang saya sampaikan tadi, masalah hukum sudah selesai. Yang kedua, dikerjakan betul sehingga kapasitas nanti bisa maksimal. Jangan sampai diteruskan hanya untuk menutupi masalah yang ada, nggak mau saya. Ada yang hanya dicat baru, ada yang dibelikan turbinnya turbin lama. Jangan dipikir saya nggak tahu. Supaya saudara ngerti saja. Saya biasa bekerja detail. Silahkan, saya memberikan peluang diteruskan silahkan, karena juga uang kita yang sudah nancep habis di situ juga banyak. Tetapi jangan dimain-mainin lagi. Nanti kena dua masalah hukum nanti. Jadi kalau dimain-mainin, awas. Saya hanya satu kata, awas. Itu aja, pada diem. Nggak usah takut. Hal-hal kalau baik itu pasti enggak. Saya backup kalau yang baik. Tapi kalau enggak benar-benar, hati-hati. Hati-hati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pembangkit listrik 500 MW untuk lokasi di Mempawah, Kalimantan Barat, di Jeranjang, Lombok, di Air Anyir di Bangka, di Tarahan di Lampung, di Nias, kemudian di Balai Pungut di Riau, di Sugih di Belitung, di Payapasir di Medan, dan di Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tibalah saatnya kita menyaksikan bersama peresmian PLTG MPP kapasitas total 500 MW. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden untuk menandatangani prasasti proses penandatangan PLTG. Presiden menandatangani prasasti PLTG. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak Presiden kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Jadi pada hari ini sudah diresmikan di 8 lokasi pembangkit listrik tenaga gas yang totalnya 500 MW. Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan oleh masyarakat karena masalah kebutuhan untuk industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel pariwisata yang itu memerlukan listrik, dan juga rumah tangga yang ngantri ingin mendapatkan listrik. Oleh sebab itu dengan tambahan ini dan kecepatan pembangunan yang telah dilakukan oleh PLN, saya kira kebutuhan itu bisa disuplai oleh PLN. Tetapi juga perlu saya ingatkan bahwa ini adalah MPP, Mobile Power Plant, yang bisa nanti dipindah-pindah ke tempat yang lain kalau memang tempat itu sangat membutuhkan. Kalau di sini misalnya sudah penuh, suplainya sudah, kapasitasnya sudah bisa dipenuhi dan berlebih, ya bisa saja nanti mesin ini dipindahkan ke pulau yang lain, pindahkan ke provinsi yang lain. Dan yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, pemakaian gas ini penting sekali, baik karena juga masalah lingkungan. Yang kedua juga memang harganya lebih murah. Ya, saya kira itu yang bisa
Saya sampaikan. Ya, ada 34 kan sudah sering saya sampaikan. Kalau memang bisa diselesaikan, diselesaikan, tidak apa-apa. Tetapi, tadi kan sudah saya sampaikan, diselesaikan itu juga diselesaikan yang benar, karena kita beli pabrik listrik gitu. Bukan beli listriknya. Jadi kalau diselesaikan itu yang benar, 100% betul, kapasitasnya juga betul. Sehingga listrik keluaran itu betul-betul bisa dipakai untuk masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata. Ya, saya kira itu. MPP ini bisa memberikan listrik ke 100.000 rumah. Yang ini, mobil power plant ini. 100.000 rumah ekvivalent. Ya, ini tadi yang sudah kita resmikan, kira-kira bisa mensuplai untuk 100.000 rumah tangga. Nah, ini penting banget juga. Udah? Ini kan di lingkungan listrik, mau tanya bukan listrik apa? Investasi itu tidak hanya urusan yang fisik-fisik seperti ini, investasi listrik, investasi jalan tol, investasi pelabuhan, investasi kereta api, investasi airport, bukan hanya infrastruktur saja, tetapi investasi sumber daya manusia itu juga jauh lebih penting. Jauh lebih penting investasi SDM ke depan kalau dibandingkan dengan investasi infrastruktur, itu lebih penting. Oleh sebab itu, kenapa kita memberikan pemberian makanan tambahan? Kenapa kita memberikan PKH yang untuk gizi juga? Kenapa kita memberikan kartu Indonesia Pintar yang juga itu investasi SDM ke depan? Kenapa kita memberikan juga kartu Indonesia Sehat? Itu juga untuk investasi SDM ke depan. Karena kita tahu tahun 2025, tahun 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi yang besar. Kalau SDM-nya tidak produktif, kalau SDM-nya tidak berkualitas, justru akan memberikan beban yang sangat besar pada negara. Oleh sebab itu harus dimulai dari sekarang. Yang namanya investasi SDM itu melalui tadi, pemberian makanan tambahan, pemberian gizi, penting sekali, karena apapun kita sudah melihat visi 2045, visi Indonesia Emas itu membutuhkan SDM yang baik. Ya.